Kisah Raja Telret di Unrea di Raja di tengah kekacauan. Prolog bayi yang dibaptis dengan darah. Langit kelabu menyelimuti Kingston upon Thames ketika lonceng gereja berdentang pelan. Di dalam istana, Ratu Muda Elefthryth melahirkan seorang putra. Udara di ruangan itu berat oleh doa, lilin, dan harapan. Anak itu lahir tenang, dengan mata biru pucat yang tampak memantulkan seluruh kekhawatiran dunia. Ia diberi nama Telret, yang berarti nasihat yang mulia. Namun para biarawan yang menulis kronik zaman itu seakan telah mengetahui sesuatu, bahwa nama itu akan menjadi ironi sejarah. Karena hidup anak itu kelak akan diwarnai oleh nasihat yang buruk, pengkhianatan dari dalam, dan bencana yang datang bertubi-tubi. Ketika Telret masih bayi, ayahnya Raja Edgar Sang Damai wafat. Tahta kemudian jatuh ke tangan kakaknya, Raja Edward Sang Martir, seorang pemuda saleh yang disukai rakyat. Namun tahta Inggris pada masa itu bukan sekadar lambang. Ia adalah benda suci yang memanggil iri hati dan keserakahan dari setiap bangsawan yang merasa darahnya cukup biru untuk memerintah. Ratu Elefthryth, ibu Telret, merasa bahwa tahta seharusnya menjadi milik anaknya, bukan anak tirinya. Maka benih kebencian pun tumbuh di dalam istana. Pada suatu senja yang dingin di Castle Corfe, Raja Edward datang berkunjung untuk menemui ibu tirinya dan adik laki-lakinya. Ketika ia menundukkan kepala untuk menerima minuman, ia ditikam dari belakang oleh pengawal istana. Ia jatuh dari kudanya, darahnya mengalir ke tanah, dan tubuhnya dibiarkan tanpa kehormatan di depan gerbang. Di dalam kamar atas, Telret kecil menangis, memanggil kakaknya, tanpa tahu bahwa jeritnya hanyalah gema yang tak akan dijawab selamanya. Sejak hari itu, dosa darah menempel di jiwanya, dan banyak orang percaya seluruh malapetaka yang menimpa Inggris setelahnya adalah kutukan dari pembunuhan itu. Bab 1. Mahkota di kepala seorang anak. Ketika usianya baru sekitar 10 tahun, Telret dinobatkan sebagai Raja Inggris. Tubuhnya kecil, bahunya belum kuat memikul jubah kerajaan, dan tangan mudanya gemetar ketika mahkota emas dipasangkan di kepalanya. Di sekelilingnya berdiri para bangsawan dan uskup, bukan dengan kesetiaan, melainkan dengan pandangan penuh perhitungan. Ia bukan raja sejati, hanya simbol. Kekuasaan sesungguhnya berada di tangan ibunya, Ratu Elefthryth, dan dewan penasihat yang disebut Witan. Witan itu tidak selalu bijak, sebagian haus kekuasaan, sebagian pengecut, dan sebagian berkhianat diam-diam kepada musuh. Inggris pada masa itu adalah negeri yang terbentang luas, namun rapuh, dari Northumbria yang dingin hingga Kent yang hijau, dari Mercia kaya hingga Wessex yang menjadi jantung kerajaan. Rakyat mulai resah karena serangan bangsa Viking kembali mengganggu pesisir. Setelah masa damai di bawah Raja Edgar, kini kapal-kapal naga dari utara datang lagi. Layar mereka merah seperti darah, dan jeritan korban mereka terdengar sampai ke dalam gereja-gereja batu. Raja muda itu mencoba mencari jalan damai. Ia memilih membayar upeti kepada para penyerang yang disebut Danegeld emas sebagai ganti perdamaian. Namun kedamaian yang dibeli dengan emas hanya bertahan sementara. Setiap kali emas diberikan, lebih banyak kapal datang. Para prajurit Viking menyebut Inggris sebagai tanah emas yang mudah diguncang, dan rakyat Inggris mulai menyebut rajanya Telret Onde Raja tanpa nasihat yang baik. Nama yang seharusnya berarti kebijaksanaan kini menjadi ejekan pahit yang bergema di seluruh negeri. Bab 2. Antara damai dan pengkhianatan. Ketika beranjak dewasa, Telret berusaha memperkuat kerajaannya. Ia menikahi Vifu dari York, seorang wanita lembut dari keluarga bangsawan Northumbria, berharap bahwa pernikahan itu akan menyatukan utara dan selatan yang sering berselisih. Dari rahim Vifu lahir beberapa anak, termasuk Kenmund, yang kelak dijuluki Iron Shade karena keberaniannya. Namun pernikahan itu tidak membawa kedamaian. Bangsa Viking menyerang dari utara dan timur, dari sungai hingga pantai. Mereka bukan lagi perampok liar, melainkan pasukan terorganisir yang dipimpin oleh raja-raja seperti Olaf, Tryggvason, dan Sweyn Forkbeard. Inggris terbakar, biara-biara dijarah, naskah suci dirampas, para biarawan dibantai. Rakyat yang bertani di ladang kini menjadi pengungsi di hutan-hutan. Telret memerintahkan pengumpulan pasukan, tetapi para ealdorman gubernur wilayah sering datang terlambat, atau sengaja tidak datang sama sekali. Banyak di antara mereka bersekongkol dengan musuh, berharap kerajaan runtuh agar mereka dapat membangun kekuasaan sendiri.
Dalam keputusasaan, Telret mengeluarkan serangkaian hukum baru untuk mengatur pajak, perdagangan, dan pasukan. Ia bahkan membangun benteng-benteng baru di tepi sungai dan berusaha menciptakan sistem peradilan yang lebih tertulis agar keadilan tak hanya dipegang oleh para bangsawan, namun di mata rakyat. Semua itu tampak sia-sia bila kapal-kapal Viking tetap berlabuh di pantai mereka setiap musim panas. Bab 3 Pernikahan Laut dan Darah. Ketika situasi semakin memburuk, Telret mencoba langkah diplomatik besar. Ia menikahi Emma dari Normandia, saudari Adipati Richard, penguasa kuat di seberang Selat Inggris. Normandia sendiri adalah negeri para keturunan Viking yang telah berasimilasi dengan budaya Prancis dan agama Kristen. Dengan pernikahan itu, Telret berharap dapat menenangkan para penjereng dengan darah yang sama, namun berperadaban. Emma, yang di Inggris diberi nama Lvivo, bukan sekadar ratu. Ia adalah wanita berakal tajam dan berhati keras. Ia membawa serta rombongan penasihat Normandia ke istana Inggris, memperkenalkan adat baru, bahasa baru, dan gaya pemerintahan yang lebih teratur. Namun hal itu justru menimbulkan kecemburuan di antara bangsawan Anglo-Saxon. Anak-anak Telret dari istri pertamanya memandang Emma sebagai ancaman, dan para pejabat Inggris menganggapnya orang asing yang ingin menguasai kerajaan. Istana Winchester pun berubah menjadi sarang bisikan dan pengkhianatan. Namun dari pernikahan ini, lahirlah dua anak yang akan mengubah masa depan Inggris, Edward, yang kelak dikenal sebagai Edward Sang Pengaku, dan Alfred, yang malangnya wafat muda. Melalui darah mereka, benang nasib antara Inggris dan Normandia akan terjalin kuat, hingga akhirnya mengantarkan pada penaklukan Norman beberapa puluh tahun kemudian. Bab 4 Hari Santo Grace dan Balas Dendam Viking. Tahun-tahun penderitaan membuat Telret kehilangan rasa percaya. Ia mendengar kabar bahwa orang-orang Denmark yang tinggal di Inggris, para pedagang, pengrajin, bahkan pelayan berencana memberontak dari dalam negeri. Dalam ketakutan, ia memerintahkan tindakan ekstrem. Pada Hari Santo Grace, setiap orang berdarah Denmark di Inggris harus dibunuh. Ribuan orang mati dibantai, tak peduli tua, muda, pria, wanita, bahkan anak kecil. Di Oxford, seorang wanita Denmark bernama Gunhild yang sebenarnya adalah kerabat Raja Sweyn Forkbeard dibunuh tanpa ampun. Darah membasahi jalanan dan doa-doa berubah menjadi jeritan. Tindakan itu tidak membawa keamanan, melainkan kutukan. Dari seberang laut, Raja Sweyn Forkbeard bersumpah akan menuntut balas. Ia memimpin armada besar, menyerang Inggris dengan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kota demi kota jatuh, London dikepung, dan Telret terpaksa melarikan diri bersama keluarganya ke Normandia, tempat asal Ratu Emma. Bab 5 Pengasingan di Tanah Asing. Di Kastel Rohil, Telret hidup dalam pengasingan. Malam-malamnya panjang dan dingin. Ia duduk di depan perapian, menatap nyala api yang menari seperti kenangan. Kadang ia melihat bayangan saudaranya Edward yang terbunuh, menatapnya tanpa kata, seolah menuntut penebusan. Ia menulis surat kepada para bangsawan Inggris, berjanji akan menjadi raja yang berbeda bila diberi kesempatan kembali. Ia berdoa setiap hari, meminta pengampunan atas dosa dan kelemahannya. Tetapi waktu terus berjalan, dan kabar dari tanah air hanya membawa berita buruk. Sweyn Forkbeard telah dinobatkan sebagai Raja Inggris. Namun tak lama kemudian, Sweyn wafat secara tiba-tiba, meninggalkan Inggris tanpa penguasa yang pasti. Para bangsawan Inggris yang masih terikat pada darah Anglo-Saxon memanggil kembali Telret dari pengasingan. Ia pun kembali menyeberangi laut, kini bukan sebagai raja muda, melainkan lelaki tua yang membawa luka sejarah di pundaknya. Bab 6 Raja yang kembali, tapi tak diterima. Kepulangannya tidak disambut sorak, melainkan keheningan. London dan Winchester memandangnya dengan waspada, seakan melihat bayangan masa lalu yang kembali menghantui. Telret memang kembali ke tahta, tetapi kepercayaan sudah hilang. Ia memerintah dengan tangan yang keras bukan karena kekuatan, tetapi karena ketakutan. Ia menghukum para bangsawan yang dicurigai berkhianat, bahkan yang setia sekalipun. Anaknya, Edmund, tumbuh menjadi pahlawan sejati, memimpin pasukan melawan invasi Denmark yang baru di bawah Raja Knut. Namun, Telret yang sudah tua hanya bisa melihat dari jauh, terjebak di istana, dikelilingi oleh penasihat yang ia tak lagi percaya. Pada musim semi yang suram, Raja Telret jatuh sakit di London. Saat kota itu dikepung pasukan Denmark, tubuhnya lemah, jiwanya hancur.
ia meminta pendeta untuk mendampinginya. Dan di hadapan mereka, ia mengakui segala dosanya, dosa pembunuhan, dosa ketakutan, dosa keraguan. Ia wafat dengan mata menatap langit kelabu. Sebelum sempat melihat nasib akhir kerajaannya, Edmund Ironside melanjutkan perjuangan sebentar. Tapi tak lama kemudian Inggris jatuh ke tangan Raja Knut dari Denmark. Maka berakhirlah masa kekuasaan Anglo-Saxon yang telah berdiri selama berabad-abad. Tyler dimakamkan di Gereja Santo Paulus, London tanpa upacara mega. Hanya doa lembut dari beberapa biarawan yang masih setia. Epilog bayangan di balik nama. Sejarah mencatatnya sebagai Tyler the Unready. Namun kata unready bukan berarti malas atau bodoh dalam bahasa kuno. Unde berarti nasihat yang buruk. Ia bukan raja yang tak mau bertindak, melainkan raja yang selalu menerima nasihat yang salah, atau mengambil keputusan di waktu yang salah. Ia adalah manusia yang terjebak dalam badai besar sejarah, berusaha memimpin ketika segalanya runtuh di sekelilingnya. Dan walau masa pemerintahannya penuh malapetaka, ia meninggalkan warisan yang tak disadari. Hukum-hukumnya menjadi dasar sistem hukum Inggris kemudian. Dan pernikahannya dengan Ratu Emma menautkan darah Anglo-Saxon dengan Normandia, membuka jalan bagi lahirnya Inggris modern di masa depan. Mungkin di antara kabut masa lalu, Tyler masih berbisik, "Aku bukan raja tanpa hati, hanya raja yang terlalu manusiawi untuk mengerti kehendak zaman." 1. Naik tahta di usia sangat muda. Tyler menjadi Raja Inggris saat usianya masih sekitar 10 tahun. Setelah kematian tragis saudaranya, Raja Edward sang martir. Karena terlalu muda, kekuasaan dipegang oleh ibunya, Ratu Elfride, dan para penasihat kerajaan The Witan. Masa awal pemerintahannya diwarnai oleh intrik politik, lemahnya kontrol istana, dan ketidakstabilan di seluruh kerajaan. Meski tidak banyak keputusan besar di awal, masa inilah yang membentuk pola pemerintahannya. Terlalu bergantung pada penasihat, mudah dipengaruhi, dan penuh rasa curiga. Kedua, mereformasi dan menyusun ulang hukum Inggris. Tyler dikenal telah menyusun kembali hukum kerajaan, memperbarui aturan yang sudah ada sejak masa Raja Edgar dan Raja Alfred yang Agung. Ia mengeluarkan beberapa dekret hukum law codes yang berisi penegasan ulang tentang pajak dan properti, penetapan hukuman bagi pengkhianat dan pencuri, perlindungan terhadap gereja, pendeta, dan biara, pengaturan perdagangan, dan pungutan di pelabuhan. Meskipun pemerintahannya kacau, catatan hukum ini menunjukkan usaha serius untuk menegakkan sistem yang tertulis dan teratur. Cikal bakal hukum Inggris yang berkembang kemudian. Ketiga, membayar dan legal UPT kepada bangsa Viking. Salah satu kebijakan paling terkenal dan kontroversial dari Tyler adalah pembayaran UPT besar kepada para penyerang Viking untuk menghentikan serangan. UPT ini disebut Danegeld uang Denmark, dan jumlahnya luar biasa besar untuk zamannya. Dengan emas dari seluruh negeri, ia berharap dapat membeli kedamaian, tetapi justru membuat Viking semakin berani. Kebijakan ini kemudian menjadi pelajaran penting dalam sejarah Inggris, bahwa perdamaian yang dibeli dengan ketakutan tidak akan bertahan lama. 4. Mengupayakan aliansi melalui pernikahan untuk memperkuat posisinya dan memperluas hubungan diplomatik. Tyler melakukan 2 pernikahan penting, dengan Gifu dari York untuk mengikat wilayah utara Northumbria dengan selatan Wessex agar Inggris lebih bersatu. Dari pernikahan ini lahirlah Edmund Ironside, calon penerus yang terkenal gagah berani. Dengan Emma dari Normandia untuk menciptakan aliansi dengan Normandia yang saat itu menjadi kekuatan penting di seberang laut. Dari pernikahan ini, lahir Edward sang pengaku Edward the Confessor dan Alfred, yang kelak menjadi penghubung darah Anglo-Saxon dan Normandia. Cikal bakal penaklukan Norman tahun 1066. 5. Menghadapi serangan besar Viking. Sepanjang pemerintahannya, Tyler menghadapi gelombang serangan Viking yang tak henti-henti, dipimpin oleh tokoh-tokoh besar seperti Sweyn Forkbeard dan Olaf Tryggvason. Ia mencoba berbagai cara untuk melawan. Membangun benteng pertahanan di tepi sungai dan pantai, mengirim armada laut besar, walau sering gagal, karena pengkhianatan di antara komandan, mencoba diplomasi dan perjanjian damai, meski banyak yang dikhianati. Ia juga memperkuat sistem pasukan lokal pasukan rakyat, yang dipanggil dari setiap wilayah, meski koordinasinya sering kacau. 6. Memerintahkan pembantaian Hari Santo Grace.
Saint Bridges Day Massacre. Pada hari Santo Bridge, sekitar tahun 1002, Ethelred mengeluarkan perintah brutal untuk membunuh semua orang Denmark yang tinggal di Inggris. Karena takut mereka akan berkhianat, ribuan orang dibunuh, termasuk wanita dan anak-anak. Tindakan ini menjadi salah satu keputusan paling kelam dalam sejarah Inggris, dan memicu serangan balasan besar dari Raja Sweinford Beard Denmark. Inilah yang membuat Ethelred harus melarikan diri ke pengasingan. Rujuk, pengasingan ke Normandia. Setelah kekalahan besar melawan Sweinford Beard, Ethelred melarikan diri ke Normandia bersama Ratu Emma dan anak-anaknya. Ia hidup di Kastel Rouen selama beberapa tahun, menjalin hubungan erat dengan Adipati Richard dari Normandia, saudaranya melalui pernikahan. Di masa pengasingan ini, ia belajar pentingnya diplomasi, dan menulis surat kepada bangsawan Inggris agar mendukungnya kembali ke tahta. 8. Kembali ke tahta Inggris. Ketika Sweinford Beard meninggal secara mendadak, bangsawan Inggris memanggil kembali Ethelred dari pengasingan. Ia kembali memerintah, tetapi keadaan sudah berubah, kepercayaan rakyat sudah hilang, dan pasukan Denmark di bawah Raja Knut segera datang menyerang lagi. Meskipun ia berusaha memimpin kembali, Ethelred sudah tua, lelah, dan tidak lagi memiliki energi untuk perang panjang. Ia wafat di tengah pengepungan London sebelum sempat melihat akhir dari konflik itu. 9. Membangun dan melindungi gereja. Walau dikenal sebagai raja lemah dalam perang, Ethelred sangat mendukung gereja dan para biarawan. Ia mendanai pembangunan kembali beberapa biara dan gereja yang hancur akibat serangan Viking. Ia memperkuat hubungan antara tahta dan gereja Inggris dengan memberikan tanah, hak istimewa, dan perlindungan hukum kepada mereka. Tindakan-tindakan ini membantu melestarikan pengetahuan, naskah kuno, dan budaya Anglo-Saxon di masa penuh kekacauan. 10. Meninggalkan warisan tak langsung yang besar. Meskipun pemerintahannya gagal menjaga stabilitas, warisan Ethelred sangat besar untuk masa depan Inggris, antara lain hukum dan dokumen administratif dari masa pemerintahannya menjadi dasar birokrasi Anglo-Saxon akhir. Pernikahannya dengan Emma menciptakan jalur keturunan Anglo-Norman, yang kemudian melahirkan Edward the Confessor, lalu membawa pada penaklukan Norman oleh William sang penakluk. Ia menjadi contoh sejarah tentang bahaya pemimpin yang tidak tegas dan mudah dipengaruhi, yang sering dikaji dalam politik Inggris selama berabad-abad. Dari segi budaya, masa pemerintahannya melahirkan banyak kronik Anglo-Saxon yang menulis sejarah dengan lebih sistematis. 11. Akhir hidupnya. Ethelred wafat di London pada tahun 1016 Masehi. Di tengah kepungan pasukan Denmark, ia dimakamkan di gereja Santo Paulus di London. Setelah kematiannya, putranya Edmund Ironside melanjutkan perang melawan Knut, namun akhirnya kalah. Inggris pun jatuh ke tangan Raja Knut dari Denmark, menandai berakhirnya kekuasaan Anglo-Saxon sebelum nantinya dipulihkan oleh putranya, Edward sang pengaku. Kesimpulan. Jadi, meskipun sejarah mencatat Ethelred sebagai raja yang tidak siap, sebenarnya ia berusaha keras mempertahankan Inggris di masa paling sulit, mencoba reformasi hukum dan administrasi, menjalin aliansi diplomatik besar melalui pernikahan, membangun hubungan antara tahta dan gereja, dan meninggalkan warisan politik serta keturunan yang akan menentukan masa depan Inggris setelahnya. Ethelred bukan raja yang jahat atau malas. Ia adalah rakyat biasa yang terjebak dalam tahta di masa paling kelam. Seorang manusia yang ingin berbuat baik tetapi selalu terlambat mengambil keputusan yang benar.